Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar dari bab 1 dulu. Nah, di bab 1 ini apa sih yang mau kita bahas? Di bab 1 kita akan membahas tentang bagaimana harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila. Nah, kalau dari sini aja kita udah tahu ya gambaran besarnya. Bahwasanya mungkin waktu di SMP atau sebelum di kelas 11 sudah pernah belajar tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini akan diharmonisasikan. Harmonisasi itu adalah diselaraskan, disamakan jalannya. Dengan apa, Bu? Dengan konsep ideologi negara kita, yakni Pancasila. Selama ini kalau berbicara tentang HAM, contoh seperti negara-negara yang menjunjung tinggi individualitas seperti Amerika Serikat atau negara-negara yang umumnya mereka menganut paham liberal, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia nih. Nah, karena negara kita khususnya memiliki ideologi tersendiri, maka tentunya akan memiliki kriteria-kriteria dan juga ciri khas atau ciri khusus yang melingkupi tentang HAM di Indonesia khususnya. Nah, antara hak dan kewajiban ini tentunya akan diharmonisasikan atau gimana sih kalau ada hak pasti akan selalu ada dengan kewajiban. Nah, oke, tanpa panjang lebar, di dalam bab ini akan diisi apa saja, Ibu? Ini di peta konsep ini kalian mau ketahui nanti akan dibahas tentang konsep dari hak dan kewajiban asasi manusia. Berbicara tentang konsep hak dan kewajiban, kita harus memahami terlebih dahulu apa ya kira-kira makna dari HAM itu sendiri, makna dari hak asasi manusia. Ibu ulangi, bukan makna dari hak asasi manusia, tapi makna HAM ini akan di breakdown menjadi hanya adalah hak asasi, dan bahwasanya di setiap hak pasti akan selalu diikuti dengan kewajiban. Kewajiban apa, Bu? Kewajiban asasi. Nah, ini asasi manusia keduanya. Ingat ya, bahwasanya hak akan selalu diikuti dengan kewajiban. Seperti apa, Bu? Setelah ini kita akan bahas. Nah, selanjutnya setelah kita memahami konsep adalah yang berkaitan erat dengan makna atau arti dari hak dan kewajiban itu sendiri. Nanti akan dipelajari juga tentang substansi. Nah, substansi itu apa lagi, Bu? Substansi itu isi dari hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila di sini lanjutannya. Nah, tadi kita udah tahu bahwa materi pokoknya akan berbicara tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, kalau berbicara tentang substansinya, kita nanti juga akan memahami poin-poin yang akan mengantarkan kita terhadap memahami apa itu substansi. Nanti ada 3 yang diantaranya adalah kuning, kelihatan tidak ya? Merah aja deh. Meliputi 3 hal, yakni hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang ada di mana, Bu? Tentunya ideologi negara kita ya, nilai dasar dalam Pancasila. Selain itu akan dipahami juga esensi atau inti dari hak itu lewat atau dalam perspektif nilai, instrumen apa, Bu? Instrumen Pancasila dong. Lalu yang ketiga, terakhir nanti dalam nilai praksis. Bu, 3 hal ini apa? Nah, tenang, kita akan
pelajari ini setelah slide ini. Lalu ada dua subbab materi terkait ini, yang tentang kasus pelanggaran dan juga upaya. Di mana ada kasus pasti ada penyebab ya. Kasus diikuti dengan penyebab dari pelanggaran HAM. Ini khusus yang terjadi di Indonesia, karena kita tetap berbicara dalam ranah Pancasila. Nah, yang nanti ketika ada kasus juga, yang selanjutnya kita harus berusaha untuk mengupayakan selalu terjadinya upaya penegakan HAM. 2 bab ini nanti akan Ibu bahas untuk di pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Ingat, untuk mengecek jejak kalian, Ibu cek dari kolom komentar yang ada di bawah tuh ya. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum. Nah, kita bahas dulu bagaimana konsep dari hak dan kewajiban asasi manusia. Pertama kita akan bahas dari pengertian hak asasi manusia terlebih dahulu. Jika kita membahas tentang pengertian, itu tidak jauh dari istilah atau definisi ya. Definisi dari hak asasi manusia itu sendiri apa, Bu? Kalau di sini bisa dibaca sendiri. Nah, cuman Ibu pengen ngajarin kalau kita membahas tentang pengertian, kita nggak harus ngafalin gitu. Kita paham polanya. Hak asasi manusia itu terdiri dari 2 kata, yakni hak dan asasi. Hak itu apa, Bu? Hak itu adalah segala sesuatu yang melekat sejak dari lahir. Kalau di sini yang dimiliki manusia sejak lahir. Sejak lahir berarti yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa ya, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari pengertian hak tadi lalu dilanjutkan dengan pengertian asasi. Apa asasi itu? Asasi adalah yang menjadi dasar atau pokok. Kalau begitu yang dimaksud dengan hak asasi apa, Bu? Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh semua manusia sejak sebelum dia lahir, bahkan yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kalau begitu di sini kita bisa melihat HAM dari perspektif bahwasanya HAM itu sudah menjadi alami atau secara langsung dianugerahkan dan melekat dalam diri setiap manusia. Nah, selain itu HAM itu juga sebagai alat untuk menjaga harkat dan martabatnya. Masih belum paham, Bu, sampai di sini? Oke, kalau gitu kita bahas dulu contoh-contohnya deh supaya bisa lebih gampang memahami. Nah, contohnya yang pertama, jenis-jenisnya itu ada hak asasi pribadi atau personal rights. Nah, ini meliputi apa saja, Bu? Pertama, dari contoh berpindah tempat. Berpindah tempat berarti juga termasuk berpergian. Lalu kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Ketika bisa mengeluarkan pendapat juga termasuk menyalurkan pendapatnya kan. Nah, bebas dan aktif untuk bersyarikat atau berorganisasi, dan juga yang termasuk di dalamnya adalah hak bebas dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang diyakini masing-masing. Nah, itu yang pertama, hak asasi pribadi. Lalu selanjutnya ada juga hak dalam berpolitik, hak asasi dalam politik. Nah, ini meliputi untuk, ini lazimnya diterapkan untuk negara-negara yang menganut sistem demokrasi ya. Jadi mereka bebas untuk memilih dan dipilih. Nah, dan dipilih juga berhak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Jadi misal kalau nanti dari kalian ada yang jadi anggota DPR, ya itu adalah hak yang sudah melekat gitu, hak yang sudah ada dalam tubuh atau yang melekat dari diri. Ini juga termasuk
kalau zaman awal ketika udah mulai kebangkitan nasional itu sudah berhak untuk membuat dan mendirikan organisasi politik. Nah, selanjutnya yang lagi booming nih kalau misalnya ada yang dirampas haknya atau ada pelanggaran hak asasi. Nah, masyarakat atau orang-orang bisa bersyarikat atau berkumpul untuk mengajukan dan membuat adanya petisi. Mengajukan petisi. Petisi itu apa sih, Bu? Jadi misal ada kasus gitu yang rame itu misal ini nih di Bali reklamasi. Nah, proyek reklamasi ternyata yang diajukan atau yang digulirkan oleh pemerintah banyak dari warga masyarakat yang tidak setuju terhadap keputusan itu gitu. Nah, warga masyarakat bisa salah satunya menyuarakan pendapat dengan mengajukan petisi untuk menangguhkan atau menggagalkan sama sekali proyek reklamasi. Nah, itu contohnya. Lalu selanjutnya juga ada hak asasi hukum. Nah, hak asasi hukum ini maksudnya adalah semua orang itu memiliki kesamaan dalam sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, cuman nih ternyata prakteknya kan seringnya kita sering mendengar ya adanya kalau hukum nih tajam kalau ke bawah, sementara tumpul kalau ke atas. Padahal secara kodrati yang namanya hukum itu ya melekat di diri masing-masing. Semuanya memiliki kesamaan di sana. Nah, nanti juga ada hak asasi ekonomi. Nah, kalau ekonomi berarti yang ada hubungannya dengan penghidupan yang layak ya. Jadi semua orang itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Mulai dari mendapatkan pekerjaan tanpa melihat suku, ras, bangsa, etnis gitu. Nah, nanti juga akan ada hak asasi sosial budaya. Nah, sosial budaya itu erat kaitannya juga ke pendidikan ya. Nah, jadi semua orang itu berhak untuk memperoleh pendidikan, lalu mengembangkan minat dan bakat, menentukan dan mendapatkan akses pendidikan. Nah, lebih dari itu, yang namanya HAM atau hak asasi memiliki ada kriteria atau ciri-ciri khusus sesuatu itu disebut sebagai hak asasi gitu. Nah, apa saja, Bu? Yang pertama, ciri khusus dari HAM adalah bersifat hakiki. Hakiki apa, Bu? Hakiki itu semua manusia itu sudah memiliki sejak lahir. Jadi secara kodrati, secara lahiriah tanpa diminta tadi memiliki. Nah, yang kedua, sifatnya berupa ciri kedua adalah universal. Universal itu berlaku untuk semua orang atau secara umum. Nah, tanpa memandang adanya ras, suku, bangsa, gender gitu ya. Jadi semuanya sama. Lalu yang ketiga itu tidak dapat dicabut. Loh, maksudnya dicabut, Bu? Kayak melekat menyabut nyawa aja. Nah, ini artinya tidak bisa diserahkan atau tidak bisa diambil. Nah, misal kalau zaman dulu prakteknya ya, kalau yang Arab jahiliyah zaman dulu tuh ada kan namanya perbudakan gitu, hamba sahaya terus dimerdekakan, itu seakan-akan ya haknya itu diserahkan ke, kalau misalnya dibeli ke orang lain itu berarti hak asasinya ya diserahkan ke majikan yang baru gitu. Nah, contohnya seperti itu kalau yang belum modern gitu ya, belum mengenal adanya hak. Lalu yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Ya, orang itu punya ya untuk dirinya sendiri dan setiap orang punya. Jadi ngapain perlu dibagi-bagi lagi kan? Nah, seperti itu. Nah, kita tadi udah tahu bagaimana konsep dan esensi dari hak asasi. Nah, tadi di awal Ibu bilang kalau misalnya hak itu akan selalu diikuti dengan kewajiban. Kita akan mendapatkan hak setelah kita melakukan yang namanya kewajiban. Kewajibannya apa, Bu, sebagai seorang manusia? Kita bahas dulu dari pengertiannya ya. Kalau tadi hak adalah yang diberikan kepada manusia tanpa adanya usaha gitu.
Nah, kalau kewajiban asasi berarti adalah segala sesuatu yang harus dilakukan demi terwujudnya atau demi tegaknya hak asasi manusia itu sendiri gitu. Kalau tadi di contoh di awal misal hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu kewajibannya ketika sudah berhak mendapatkan kewajiban, hak maksudnya apa dong Bu? Jadi kalau kita menempatkan diri kita, kalian jadi siswa, ya tanpa dikasih tahu berulang kali ya, berarti kewajibannya adalah menjadi pelajar yang baik gitu. Gimana pelajar yang baik? Tugasnya apa dulu nih? Tugasnya belajar kan? Nah, seperti itu contohnya. Atau dari ibu, ibu kewajibannya apa? Ibu kewajibannya menyampaikan ilmu atau mendidik kalian. Jadi sepertinya kewajiban tanpa dielaborasikan lebih panjang, insya Allah sudah paham kok ya. Jadi intinya tanpa melakukan kewajiban ini mustahil akan tercipta atau akan terwujud yang namanya hak asasi manusia. Jadi keduanya saling berkaitan, saling memiliki hubungan kausalitas atau yang dikenal sebagai hubungan sebab akibat. Ingat bahwa seseorang akan mendapatkan haknya karena dipenuhi atau sudah terpenuhi tuh kewajiban yang dia miliki gitu. Ini contoh paling gampang kalau misalnya orang bekerja itu kan kewajibannya. Lalu apa dong haknya? Haknya adalah mendapatkan upah. Yang tadi pelajar, kalau pelajar haknya adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini misal mata pelajaran PKN gitu. Sebagai akibat dari dipenuhinya tugas ibu nih untuk menyampaikan pembelajaran PKN ke kalian. Nah, seperti itu ya. Masih dalam pembahasan kali ini kita lanjutkan untuk sub materi yang kedua, yakni tentang substansi dari hak dan kewajiban bukan kewajiban asasi dalam manusia. Dari katanya aja substansi, substansial, berarti yang isinya apa aja sih gitu ya. Nah, di sini poin pokoknya juga adalah dalam perspektif Pancasila. Perlu diingat, kita perlu mengingat lagi nih kalau di SMP udah belajar nilai-nilai Pancasila apa saja, mulai dari nilai intrinsik, nilai ekstrinsik, kemudian ada nilai dasar, ada nilai instrumental, ada nilai praksis. Nah, kita akan jabarkan tapi dalam 3 jenis nilai yang ada di Pancasila. Apa saja Bu? Yang pertama adalah nilai dasar. Dari kata dasar itu adalah, jadi yang dimaksud dengan nilai dasar adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hakikat Pancasila. Berkali-kali dan berulang kali pasti kalian sudah paham ya bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Dari 5 sila itu termuat nilai-nilai yang digali atau dibangun dari budaya yang dimiliki oleh negara kita. Apa saja Bu? Nah, kalau yang pertama kita tentunya tahu dong sila pertama apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai yang ada di sila pertama ini tentunya tidak lain tidak bukan adalah tentang ketuhanan atau tentang keimanan. Nah, di situ apa dong Bu? Hak asasinya, kewajiban asasinya. Bisa dibayangin aja sekarang. Kalau bahwasanya semua orang berhak untuk memeluk, kemudian meyakini agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kewajibannya apa nih? Kalau sudah tahu, kewajibannya ya semua orang harus saling menghormati dong, harus saling menghargai pemilik agama tertentu. Nah, kalau sekarang kita lihat, kita dengar aja ya, mungkin kalau dari sini kita dengar dari media misalnya, banyak konflik terjadi di masyarakat. Konflik apa tuh? Ternyata ujung-ujungnya ada sentimen negatif yang berhubungan dengan keagamaan gitu. Kalau kemarin ada isu teror bom, wah, lalu orang-orang akan mendiskreditkan atau akan menjauhi, mengucilkan orang-orang yang punya stereotip tertentu gitu kan, yang erat kaitannya dengan pemboman gitu. Atau ada nih ini yang di luar negeri misalnya, ada bukan genocide sih ya, genosida ya, yang di Myanmar Muslim Rohingya, lalu ada yang di China Xinjiang kalau nggak salah kemarin. Nah, itu salah satu praktek yang melanggar hak asasi manusia. Udah sampai sana aja nih ya. Jadi udah paham ya, yang pertama bahwa erat kaitannya dengan keimanan atau keagamaan. Lalu yang kedua apa Bu? Kedua adalah berhubungan dengan hak kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Nah,
Dari bunyi silanya aja kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi semua orang itu harus saling menghargai dan tidak boleh merendahkan derajat dan martabat orang lain, seperti itu. Nah, lalu sila yang ketiga, persatuan Indonesia berarti semuanya berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan dan bertempat tinggal serta memiliki penghidupan yang layak di Indonesia. Kita juga harus menghargai itu adanya keanekaragaman yang dimiliki oleh negara kita. Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti memiliki hak untuk bebas menyatakan pikiran, pendapat di muka umum gitu ya. Salah beberapanya mungkin adalah dengan menjadi wakil rakyat dalam sebuah pemerintahan, jadi anggota DPR atau MPR kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah semua orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dengan cara menghapuskan diskriminasi. Intinya agar supaya hidupnya itu sejahtera, punya well-being kalau sekarang lagi ngetren. Oke, ini semua terkandung dalam nilai dasar. Ingat bahwa Pancasila itu kalau di PKN ya nyeruhnya kan ya, ini sudah bisa diresapi, sudah bisa dimengerti tanpa harus menghafal bahwa apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah nilai instrumental Pancasila. Dari kata instrumen saja itu adalah alat. Nah, alat apa nih Bu maksudnya? Ini semua adalah alat yang digunakan untuk penegakan HAM yang masih harus berperspektif atau harus memiliki nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Nah, kalau berbicara tentang instrumen atau alat ini pasti tidak jauh dari yang namanya peraturan. Nah, kalau peraturan. Kalau di PKN kayaknya stereotipnya itu harus banget ya Bu ngafalin undang-undang nomor sekian tentang apa gitu. Kalau di ibu kayaknya bukan penganut paham yang itu tuh harus dihafalkan, cuman itu kan bisa di Google sebenarnya. Ini pahamnya adalah ada loh instrumennya yang dipakai. Nah, kalau yang untuk di kita itu ada beberapa jenis. Itu kan sesuai dengan tata urutan perundang-undangan ya, kalau belajar dulu kelas 10 atau di SMP mungkin. Nah, salah satunya pertama ada di UUD 45. Di mana Bu ini ditemukannya? Itu ada di pasal 28A sampai 28J. Ibu gak nyuruh kalian ngafalin, pokoknya ada di sini kalian bisa nemuin. Nah, lalu yang menjadi yang sering dan selalu digunakan sebagai instrumen utama itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Nah, ini nih gampang nih ingatnya. 3999. Nah, tentang apa Bu? Itu tentang hak asasi manusia itu sendiri gitu. Isinya apa Bu? Bisa dibaca nanti ya. Nah, jadi selain di sini nanti juga kalian bisa nemuin banyak, mulai ada di Perpu nomor 1 tahun 99, ada juga PP nomor 3 2002, ada di Kepres, dan semuanya itu kalian bisa baca di buku ya. Jadi nggak perlu semuanya, cukup 2 poin ini saja yang kalian tahu. Oke, lalu yang ketiga ini adalah nilai praksis. Praksis itu apa Bu? Kalau dengar praksis kayaknya lebih enak menyebutnya praktis ya, nilai praktis itu. Tapi beda. Jadi praksis itu adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental tadi. Jadi kalau ada peraturan-peraturan yang sudah dirumuskan, ya kita sebagai warga negara wajib untuk mematuhi dan melaksanakan peraturannya. Nah, direalisasikan dengan apa Bu? Direalisasikan dengan tindakan. Nah, kalau tadi di di nilai dasar kita udah tahu tuh nilai-nilai apa saja yang terkandung di Pancasila. Kita sudah memahami, kita sudah meresapi. Nah, yang ada sekarang kalau di nilai praksis ini kita tinggal mewujudkan tuh. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya pelaksanaan atau sikap yang harus kita tunjukkan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Jadi sesuai dengan tadi di awal sebenarnya udah mulai sebutin tuh, kalau yang di sila 1 kita wajib
saling menghormati, saling menghormati antar pemeluk agama, hormat menghormati. Ini juga tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan apa, Bu? Untuk memeluk agama. Saling menghormati, saling menghargai kepercayaan masing-masing. Lalu kalau yang kedua, Bu, gimana, Bu? Ya, gampangnya kayak ini nih. Kayak superhero gitu ya, superhero. Jadi semuanya wajib untuk berani membela kebenaran dan keadilan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi ini lebih ke, kalau di bahasa kita tuh ya, bahasa agama adalah hablum minan nas, annas. Nih, 2 kayaknya. Annas. Oke. Lalu yang ketiga. Nah, tujuannya bagaimana supaya tercipta persatuan dan kesatuan? Ya, kita harus memiliki sikap cinta terhadap tanah air, cinta Indonesia. Mau bagaimanapun, kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun tinggal di Arab Saudi, kita wajib memiliki nilai-nilai yang diwujudkan dalam sikap yang dimiliki sebagai orang Indonesia gitu. Apa, Bu? Kita kan dikenal tuh sebagai negara yang tinggi akan gotong royong, saling membantu ketika ada kesulitan, tenggang rasa. Ya, balik lagi intinya hablum minannas tadi. Nah, lalu yang keempat, sila keempat, kerakyatan. Apa nih yang bisa kita wujudkan, sikap apa? Nah, ini kalau ini lebih sering biasanya untuk mengambil atau mengedepankan musyawarah. Ya, kalau ada misalnya bingung untuk mengambil keputusan apa, bisa dalam bentuk musyawarah. Sering kan udah dilakuin. Nah, cuman yang jangan lupa adalah kita juga ketika sudah dimusyawarahkan, sudah muncul hasilnya, harus saling menghormati hasil musyawarah itu tadi gitu. Seringnya sih kalau di orang kita ya, ketika diajak musyawarah, takut berpendapat duluan karena takut nanti dibully atau diapain gitu kan. Nah, itu berarti tidak menerapkan nilai praksis Pancasila yang tadi dong, yang kedua dong, tidak menghargai pendapat dong. Nah, jadi semuanya harus saling berkesinambungan. Termasuk yang nanti kelima, bagaimana untuk menciptakan masyarakat yang adil, itu adalah utamanya harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, menghargai hasil karya orang lain, kemudian menjauhi sikap pemerasan dari bullying, menjauhi sifat hedonisme, dan selalu memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Oke, sampai di sini untuk